Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelumnya kita lah masuk kepada pembahasan hal-hal yang membuat puasa awak rusak atau batal. Kini masih berlanjut materi berikutnya, wastiqaatun alai, yang membuat membatalkan puasa waktu adalah muntah basi ngajo, istid'a'u qai'in. Bapa sapaso muntah tu baluan muntah tu batal bersuara. Jadi artinya adalah dengan sengaja awak cepat buat cara kamu muntah atau batal bersuara. Sekalipun tak masuk sesuatu kembali ke dalam rongga awak, walaupun tak keluar benar nawa muntah itu tak masuk lo ke dalam beliak, tapi niat awak sengaja awak tu basangaja muntah bobo buat muntah itu batal bersuara. Jadi bahasanya itu adalah talabu khurujihi, cari-cari batu-tuntui bobo buat supaya keluar muntah. Kalau kepuasannya mengeluar muntah tu dia. Jadi kalau babu dia muntah tak tu batal besok itu. Walaupun dari muntah waktu tadi tidak masuk benar beliau, tidak masuk ke rongga beliau, karena muntah tu tidak masuk benar ke dalam paru dia. Tapi awak sengaja mau muntah-muntah tu batal besok. Contoh dengan bahawa muntah seseorang itu dalam keadaan menunggiang yang puasa muntah. Walaupun tak masuk karena beliau, tapi tidak sengaja itu batal puasa. Atau kembali muntah itu dengan tanpa pilihan dia sendiri, tetap sengaja untuk muntah itu adalah muftirun li'ainihi, membatalkan karena ainnya. Lain halnya amma idza ghalabahu wa lam ya'ud minhu amrikihil mutanajjisi. Adapun apabila muntah itu mengalahkannya dan tidak kembali muntah itu ke dalam perutnya, masih mengalahkan kau, tidak ada basangan juga muntah kau keluar aja muntah tu seorangnya, atau daripada air liurnya yang bernajis, kembali sesuatu ke dalam rongganya setelah sampai had yang zahir lah keluar tu, tapi nyo nak sangat jodoh, au ada bikhtiyari bighairi ikhtiyar, atau ndak ada keinginannya untuk muntah-muntah tu dah, fala yuftiru, tidak membatalkan.
Jadi kalau muntah wak nak boleh muntah wak dulu sengaja kalau wajib muntah kok. Nah, itu nak batal puasa itu lah. Itu karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Nah, itu salah satu pembahasan awak. Kalau seandainya awak muntah dengan sengaja itu batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Itu kalau awak membuat yang muntah kau keluar aja seorang. Aduh je pari kok sakit pari anu itu kan di luar sangat jua itu. Entah ko entah bau gai, entah apa faktor pemicu munculnya muntah. Tidak sengaja dong, tidak batal puasa. Sengaja tidak sengaja itu kan dia awak latai. Awak nama membuat, awak tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, langsung dong, tidak batal puasa. Atau berikutnya la bi khal'i nakhamatin minal batini. Indak batal puasa awak fala yuftiru. Tidak batal puasa dengan meluahan dahak. Awak mengeluarkan dahak awak tu nak batal puasa awak tu. Dahak nang keluar dari dalam atau yang dari tawa sampai keluar nak batal puasa awak dok. Sekalipun awak lapihan duha awak ko berulang kali karena kebutuhan dia pada hak ko ana tempat kali tindak awak keluaran dah bahar berbeda aja muntah. Jadi muntah juga hak ko berbeda. Muntah ko kan dari lendir-lendir kan. Dahak ko dari lendir-lendir Kalau muntah itu dari mana? Dari paru itu nak. Dari paru itu kadang keluar nasi itu. Asam bawah tadi keluar dalam sali. Tapi kalau yang dahak itu ada dari lendir-lendir ayil dahwa. Kalau dahak atau lendir-lendir ayil dahwa itu keluar dah betah bersuara itu. Kalau muntah basi ngajo betah. Tapi kalau muntah seorang keluarnya tidak betul. Nyo tiangnya adalah talataknya basang aja atau tidak, berbuih atau tidak. Menyunggiang dan mana berbuihnya seorang. Itu tahan itu. Adapun jikalau dia menelan dahaknya, sebenarnya dia mampu untuk mengeluarnya. Sesudah sampai dahak ko keluar, apa ukurannya lah sampai di makrat ha di tenggorokan awak maka batal puasa itu. Contohnya lah keluar di lulu dahak ko lah keluar dahak ko sebenarnya bisa malah meludahnya kak. No kalau bisa nih. Bila ketujuan di lulu aja dahak ko tadi. Itu banjir Jona. Tapi kalau saya itu terjadi batal puasa itu. Sebenarnya wali talo lai kuasa ma'al kudrati ala lafziha beserta wak mampu untuk meludahnya keluar. Tapi belua batalan batal puasa itu. Nah, jadi tadi ujungnya mengeluarkan muntah dengan sengaja batal puasa. Tapi mengeluarkan lendir dahak tidak betul pasal kalau keluar. Justru dilulu lo balik ditahan di tu, ditelan lo balik dahak nambah gelintin tu. Tu betul pasal itu. Kambang pun kita katul lo tu Dia buat nama air tu. Lah anu cerita. Jikalau walau dakhalat dzubabatun jawfahu, jikalau masuk lalat ke dalam rongganya, kok masuk lalat dalam rongga muncung wak, tabang-tabang wak tabang masuk arangi ke dalam ronggaan wak, menjadi batal puasa wak dengan mengeluarkan lalat tadi. Tak cuma masuk akan muncul masuk sekali.
wa kekeluan batal puasa mengeluan tu batal. Kan kecilnya kata kakak, kalau nyala masuk batal mengeluannya secara mutlak dan boleh baginya jika itu darurat untuk menelannya, mengekalkannya beserta qada, tapi membayar puasa awak. Jadi kalau seandainya boleh awak mempadiannya di dalam pari awak, jika nyo kalau di keluar justru menjadi penyakit, menjadi tidak sehat awak dia dah. Berarti mengutamakan kesehatan awak menjadi penting. Takah tu lo duduk kaji ke apa dialah tapi qada puasa awak nanti ya, jadi mengkoi jawab banyak mengangu-angu ya Pak masuk orang ini ya bro ya. Nah jadi intinya adalah justru barang kau masuk ke dalam paru awak ke dalam rongga nak paru ke rongga muncul rongga awak masuk ke dalam tu justru membatalkan dengan mengeluarkan lalat dan boleh baginya untuk mendiamkan padiannya lalat tu kalau dia keluar maka menjadi penyakit beserta qada wa qada puasa awak jadi seperti yang difatwakan oleh beberapa ulama kami itulah wajib mengqada. Jadi puasa kau ya nak bisa nak awak je magagaan. Jadi ada aturan jika terjadi seperti kau kuat, jika kau nak buat hasilnya kuat. Lah, mendengar mutah tadi dia menguluyak sekali. Selanjutnya batal puasa wa yuftiru bidukhuli ainin wa in qallat. Dan batal puasa dengan masuknya ain benda. Sekalipun yang masuk itu sedikit ke dalam apa yang disebut dengan rongga atau narongga atau rongga dari apa yang sebelumnya disebutkan narongga kok muncul awak barongga hidung awak barongga telinga awak barongga di pinggul awak ada rongga di kemaluan awak ada rongga aku sawah lubang. Kalau masuk sesuatu ke dalam 60 lubang-lubang itu tadi masuk ke dalam batin kau masuk ke dalam tidak di luar ya kalau masuk ke dalam kepangka dalam itu seperti masuk ke dalam lubang telinga batin uzun ke dalam telinga awak memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga awak wa ihlilin masuk lo ke kantung kemik seperti sampai keluar buang air yang ketewa atau tampe keluar air susu bagi ibu tu. Tu kan ada rongga lah tu dah. Itu pada lu tu jangan sampai dimasuk walaupun kenek mana lubang tu dah bisa memasukkan benda ke dalam tu dah. Sekalipun tidak melewati hasyafah dan halamah. Kau kaji kau membaca bahasa istilah itu. Hasyafah kau kemaluan kepala kemaluan laki-laki. Halamah itu adalah puting penyumbang purusi itu. Sekalipun tidak melewati itu, tapi kalau masuk ke dalam rongga itu batal puasa dia itu. Jadi banyak nama rongga-rongga di dalam diri awak pelajari itu. Nama rongga-rongga itu memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu tadi batal puasa dia. Korek kuping berarti kan? Makanya kamu masukkan rongga tuh. Jadi korek-korek dia siang tu boleh malam. Oh kalau darurat kan saking gatalnya masih dimungkinkan. Kalau gatal kita takkan gelo kau kan lalu masuk ke dalam batin kalau kau kan mesti di luar mereka. Korek ini pakai ketumbat. Iya, bisa khawatir tinggal ketumbat itu mereka berarti memasukkan sesuatu ke dalam rongga atau disabunnya batin telingo kalau masuk kategori dalam. Kalau lubang nampak kau zahir mereka. Kalau lewat dari tidak nampak dewa kau berarti lah batinnya itu. Berarti memasukkan rongga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga atau batal apa suara itu. Kalau kami ibu-ibu kan memasak
Awak takut kau nak masuk ke Arab tak? Di sakit satu di budan dia batu. Adiolah kaji begitu. Jadi kalau memasukkan manginyam-nginyam tu wak duduklah kajinya do tibul begitu. Kaji sampai raswe ambo pernah membaca do tu. Tapi awak tentu kadang-kadang kalau ndak ada le cara jalannya hanya itu lo jalan keluar masih dimungkinkan. Tapi kan kini kau awak punya ukuran standar. Ndak harus dikinyam-kinyam dia deh, teman. Apalagi kinyam-kinyam lama sudah. Biasanya gitu aja juga. Itu raya doa Arab. Jadi awak awak balik, lidah awak balik dia. Dipulihkan balik ya. Tapi munyo-munyo itu tertentu aja rasa jadi ya. Kalau untuk berhati-hati lebih baik awak menghindari. Karena kan memasukkan sesuatu juga ke dalam alat perasa awak namanya. Jadi memang nanti akan ada materinya tuh. Ada materinya. Kalau mau nak salah itu sampai pembahasannya. Tapi bagi awak kan lebih kepada hati-hati namanya. Memilih berhati-hati. Jangan gara-gara menginyam samba saja. Rasul itu tadi je. Kemudian rusak puasa awak. Walaupun sebenarnya ada juga pendapat menyatakan ya sekedar apa namanya itu menginyam rasul itu sini ada masalah karena tidak ditelan. Tapi bagi awak dalam kualitas ibadah puasa awak, kalau seandainya masih ada jalan yang lain, kenapa itu harus ditempuh gitu? Lah, kemudian alai Mamasuan menyampaikan anak jari orang perempuan yang istinja sampai ke belakang apa yang zahir dari kemaluannya tatkala dia duduk atas dua tumitnya batal poswai. Kau polisi kau nyo mengan betul. Duduk mencangkuang. Itu anu kemaluannya. Sampaian tunja mana tu. Itu memasuk orang polisi yang tak tu je batal poswai itu. Jadi tidak boleh sesemarang juga dong. Jadi menyampaikan anak jari wanita yang beristinja buang ia kene nyuan sampai ke belakang apa yang zahir dari kemaluannya tatkala dia duduk atas dua tumitnya itu batal puasa itu. Jadi kalau perusiko duduk kalau buang ia kene namanya kamu cangkung itu. Kemudian nyo istinja tapi jarinya terlalu masuk ke dalam maka batal puasa dia. Seperti itu je dibaca ya. Batal puasa dia. Begitu juga menyampaikan setengah anak jari kepada masrabah. Masrabah ko adalah kalau buang ia gadang. Buang ia gadang tu kalau kau membasuh ia gadang tu, memang kadang kok dia nyonya sampai juga anak jari ke dalam masrabah ko dake lingkar otot pahanya tu pingguannya tu tadi. Terlalu masuknya ke dalam batalo puasa dia tu. Ciri kare itu ditunjuknya kata kaji ko tentu dibaca cara nak bacanya terus tahu awak sampai tak tua. Iko resiko kalau mengaji pikir kau. Kalau mengesok gigi sebenarnya awak kan lebih berhati-hati itu lebih cakap pagi lah masih bisa. Sebenarnya bau muncung orang prosoko kan sebenarnya lebih harum dari bau kasturi sebenarnya. Tapi kau yo jago lalu patah-patah je noa sebenarnya subuh orang kan bisa kesok gigi itu. Tapi jangan siang lah, kau siang kau sampai lo sore nyo teri nyo raso tu beko pepsodent itu tidak terkendali dewa. Intinya adalah sepanjang tidak masuk sesuatu ke dalam rongga awak tu tidak ada masalah. Katakan kumu awak tekan itu kan kali tidak masuk banyak ke dalam rongga. Tapi beko kadang-kadang ada bahasa ngajuan beko situ. Walaupun bahasa talulu iya kok. Tapi kalau ada babu we nama itu. Jadi hati-hati aja kok kumu awak standar aja. Ya sampai galagak karena dulu kumu ada takato. Anu kok kuncang ana sare. Cilulu masuk ke dalam anu. Alhamdulillah aja kali.
lapik stay. Kemudian apa yang diitlakkan oleh qadi dikaitkan oleh sebki terkait apabila sampai sesuatu daripada masrabah kau tampil pingkono kau ketua BAB tadi kepada tempat yang berongga darinya dengan berbeda pada awal katubnya itu tidak disebutkan dengan rongga. Kalau masih di seputar itu kajai papu itu apa kan astagfirullah itu kerumui bunti itu tadi ya. Kalau BAB itu tadi kan masih kerumui bunti ada basuhan tidak ada masalah. Bina batu tunja masuk ke dalam manoko tu yo masuk rongga tu. Tapi kalau katupan tampe betul nambah kerumui itu itu tidak ada masalah. Setelah wano tu basuhan. Itu kalau seandainya kalau nanti zahir nan kati tapi itu rongga betul ya. Rongga kok lah di dalamnya lah dibukain itu bantuan di dalam. Itu beda tuh. Yang dikaitkan awal kalau apa yang dikatakan oleh anaknya sedeki dikatakan oleh qadi kata beliau al-ihtiyatu iyataghawwata bil-laili untuk berhati-hati hendaknya awak berbuang ayah gadang itu adalah pada malam hari. Kau kata beliau. Jadi untuk lebih berhati-hati awak kadang-kadang kan tahu BAB awak. Para lulu belo jadwal baru bentuknya kalau BAB awak. Katanya lebih berhati-hati awak supaya ghaid awak buang ia gadang tu pada malam hari. Lebih berhati-hati. Maksudnya adalah untuk berhati-hati supaya lebih baik di malam hari daripada siang. Supaya nak sampai sesuatu kepada rongga masrabah tadi. Supaya nak masuk ke dalam rongga sampai BAB waktu tadi. Itu intinya. Berhati-hati awak. Baiklah jadwal malam lain. Kan bisa dibentuk tu pula. Sakit tiba sakit paru itu dilebihan jangan sampai ditahan. Artinya adalah kau lanjutannya tidak bahwa sesungguhnya itu tidak disuruh mentakhirkannya sampai malam. Itu artinya berhati-hati lebih baik BAB-nya itu malam. Bukan berarti menyuruh untuk melambai-lambaian sampai malam sakit baru ini. Berbahaya lo agama kau nak menyulitkan dah. Disabitnya risiko la annahu yu'maru bitakhirihi ila laili. Tidak dimaksudkan bahwa disuruh malam-malam sampai tahannya lari lu malam mulai tahannya lu malam lah. Nah itu maksudnya dah. Pingsan lah wadanya, sakit wadanya. Ya, tibonya sakit tu lapehan tapi jangan terlalu banyak nak tunjang. Lapihnya lelok santai. Nah, tapi kan bahasanya tadi al-ihtiyatu ayyataghawwata bil-laili. Untuk lebih berhati-hati buang BAB awak malam hari. Bukan berarti bahwa awak malam lambe sampai malam. Jangan sampai salah kaprah lo kau. Tunggu Sleman kecil tunggu sampai malam BAB aja mati wae kau. Sakit wae. Awak menjadwalan. Tibonya sakit lapih aja. Kalau awak tu mencret Caklah mencret itu kan lapihnya mah. Dak ada mengawal soh dia lah cucu aja masuk lagi. Kalau nak lapih mencret kau awak kasamayang awak kebudu bertahannya malam. Tak ada masalah. Coba balik-balik. Tidak di masalah itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga, masukkan jari awak ke dalam rongga, otot pinggul waktu tadi. Itu kalau seandainya awak BAB seperti biasa ya lah, seperti biasa. Ya santuy, milenial
Dulu jadi masalah mau waktu kene di sampingnya rasanya tak kanar mau begini. Poso dah, jangan tekan ti betul poso deh. Dah ada mau betul poso dia kan ti dah lah. Tapi kalau BAB itu tadi yang dimaksud itu adalah dari kebiasaan BAB waktu itu awak tu batunja-tunja sampai keluar memasukkan jari awak ke situ. Berarti kamu memasukkan anak jari ke dalam rongga. Tapi kalau ini normal kan jangan. Apalagi kalau hanya mencret tu, dah ada mencretnya pada dia aja tu. Ayah keluarnya mah. Jadi intinya adalah jangan sampai beko disamping lo kantunya dilarangnya lain. Meludah, betapa sore, meludah dah bah. Ini nak boleh tu, dah apa pasal takkan tweet ada masalah. Tapi kok sama baru dua sama yang tekan tweet dia betapa salah dah. Jangan disamunya sore, dia tekan tweet. Nak dah betapa sore tekan tweet je. Batahan lo kan tweet lagi malam tu dah mama dia tu. Hijau engkau mereka. Kau bahasa kaji La annahu yu'maru bitakhiri ila laili. Tidak dimaksudkan bahwa dia tidak disuruh mentakhirkannya sampai malam. Li anna ahadan la yu'maru bimudaratin fi badanihi. Karena sesungguhnya seseorang tidak diperintahkan untuk memudarati badannya. Jadi awak tidak disuruh untuk menyakiti diri awak. Kalau awak tak tahan sampai malam, sama awak menzalimi diri awak. Sama awak menyakiti badan awak. Padahal puasa kau sendiri menyehatkan. Tapi si kau takkan tu jauh biar kau tahan sampai malam. Kau puasa mau tahan lagi. Malapihan ada masalah biar makan lapih nama itu. Sama takkan awak meludah besok. Ini tidak boleh mengaluan tu mutah berbuih. Itu tidak boleh. Kemudian BAB tu batu tunjak katih masuk ke dalam rongga tu. Rongga, tapi kalau sebatas kerumit binti itu je, sampai ketupannya itu ada masalah. Nah, itu duduk kaji itu. Kalau bekam bulan puasa, boleh tak? Baam model praktek bekam kau bang. Kan kalau seandainya sakit sama je suntik modelnya, tidak ada masalah. Kalau suntik nak ada BA itu lo tinggal lain. Tapi kalau praktek bekamnya kau tadi adalah memasukkan benda ke dalam kan memasukkan ke dalam rongga. Ya kan mengeluarkan dia nak memasukkan tu nak. Waktu mau dibekam tu kan ada ditusuk dengan jarum. Kalau masuknya jarum barangkali itu sama je suntik untuk berubah. Sama je masuk suntik. Kalau swab tu kan memasukkan sesuatu ke lidah. Ada kan? Itu. Lalu kemudian kalau nyo vaksin kan nyo darurat untuk kesehatan itu kan suntik sama suntik tadi. Tapi kenapa bekam harus dibuat siang kalau kayu dibuat ya? Kan bisa malam juga. Kalau seandainya akan memasukkan sesuatu. Sama aja swab tu siang ni kerja betapa sesuai dia malam boleh. Semua kan dilarang berbuang suami istri siang, malam ada 2 orang. Kalau yang kamu bekamnya, kalau yang nak dua lain lo bekamnya dia ya boleh. Nah dua lain lah kalau nak bekam wak no wak dia je. Sakit kepala wak dia nak taluk sembayang dia doh. Silahkan. Kalau itulah itu kebutuhannya. Walau kharajat maq'adatan mabsurin, jikalau keluar sesuatu apa nama tu tampek anunya tu bagi orang nan sakit baisu mabsur ko adalah wasir ambien keluar onggo anu tu tidak batal puasa ketika balik mau lu keluar tu kemudian masuk tu ke dalam dia tidak batal puasa kalau orang penyakit ambien tu ambien tu batal puasa tidak kamu mau lu tu lah keluar tu tu masuklah ke dalam dia. Tidak batal puasa khusus bagi orang ambien. Begitu juga jika dia mengembalikannya dengan anak jarinya karena darurat kepadanya.
Jadi kalau payahnya tuh nyo pakai nak jari ya guys. Ambo belum bisa lo membayangkan lain tuntun tak jago lo dari ambayen tuh ya. Jadi kan kok yo tahu lu tuh keluar tuh pakai nak jari lo masuk aja ke dalam lihat. Yo kata tuh. Dipasuhnya nak jari ya. Dapat bagi orang penyakit ambayen tuh. Wasir sama aja ambayen ya. Kalau orang penyakit tak katu, kan yo ditunjuk lo jo pojok nak jari ya doang. Hanya masuk lo cuki lo lihat, tidak ada masalah, tidak batal poso deh. Tuh kalau batalnya tadi tuh orang bayan tuh batal taruh ya poso aja dia. Lahnya nak bisa disama-sama hukum gue dong. Ada kasus-kasus tertentu pada orang-orang tertentu karena memang mudarat darurat keadaannya tidak ada masalah. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh kita, jikalau darurat karena memasukkan anak jari pesertanya sampai ke dalamnya, sampai ke batin, tidak batal puasa. Tapi kalau tidak darurat, memasukkan anak jari ke dalamnya itu tadi adalah batal puasa deh. Itu nggak kajian itu. Kalau darurat, kan maksudnya kan darurat tadinya. Kau suntik, pakam, bekam, nah dona lain itu yang sakit kepala ada, nak bisa awak sama yang ada. Ya, ya lah. Tapi kok kayunya kalau seandainya bisa malam, lakukan malam. Yo, kalau infus tuh kayaknya memberikan makanan batal. Orang sakit mengapa soja sakit? Iya. Jadi apa soja sakit apa soja? Beko tajangkang ada loh. Jadi iyo sekali setahun sudah tuh kuliah dari kecil ada kamu pamankana mingkum maridon jika kamu sakit kuliah nak puasa ganti di hari berikutnya. Tapi kalau sakit nak cegak baru bayar dia. Jawa sakit wataraganya poso koyo sebulan kini lo nye nak sudah tahu wayo je ne. Tak bisa lah pas-pasuan iyo Ramadan tuh sebulan di anoko. Tapi kalau awak sakit, boleh ya awak tidak puasa. Itu jangan kau mentang-mentang semangat beragama aja awak kau merusak diri awak. Jadi inti dari agama kau tadi adalah maqasid syariah. Apa tuh maqasid syariah? 5. Menjaga utawa, menjaga nyawa. Menjaga nyawa ibadah sama takano tadi. Ada banyak hukum. Contohnya pulang kampung itu sunat, mudik itu sunat. Tapi kesehatan itu adalah menjaga kesehatan wajib. Mana duluan? Itu dijaga kesehatan. Mangkwe dulu sampai orang nak sama yang tarawih ke surau, sampai nak musolat Jumat guys, itu adalah karena lebih mengutamakan menjaga nyawa. Agama tekat dulu poso begini. Kalau seandainya awak sakit, awak puasa je puasa, mati awak deh. Tinggal puasa. Ganti dari lain, jago diri dulu. Takah tu bana tujuan beragama kau menjaga diri. Lah marilah jamaah kalau jamaah mari. Sampai dulu kau kaji awak tentang muntah, tentang apa itu? Tentang dahak, atau tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga, termasuk bagi orang dan ambayan guys. Kalau nampak poin-poin itu, barangkali itu kaji awak, tuntuang ibadah awak semuanya adalah berlandaskan kaji. Mangko berhati-hati buang air gadang guys. Kalau buang air gadang waktu kebiasaannya tuh ada memasukkan jari awak ke dalamnya tuh. Tapi kalau tidak kami sebenarnya dianggap itu masih zahir. Kalau awak mau itu kan awak ingin supaya berhasil itu memang diperiksa lagi jadi. Iya kata lo ya. Kalau ingin besok jo, ancam malamnya leh. Dia jadwal malam supaya bebas aja nak kuncang-kuncang nak kau masuk-masukan supaya yakin wah ialah. Nyo sabana nan definisi awak kau zahir jo batin. Definisi barasiah tu sepanjang di luarnya itulah berasiah,
Ndak ada tinggal laki-laki karak-karak ada itu lah. Itulah rahasia tu mah. Nak tinggal ke pakaian wah. Kalau nya masih singgah di dalam, tak ada masalah. Nya kan ditutui dia katui itu mah. Alah kunci kok, lawak katui barang ko Allah tu. Lah. Nya definisi rahasia sampai situnya. Lah kaji ko ya tak gato macam ai kalau para sen kami tu kenen-kenen baru alai ko kaji ko. Tapi itulah harus bajale-jale mangko syarat tobat telanjang. Ya nak jejo kami itu adalah nak meso jejo itu. Baalanya harus dibaca, dicontohan, di jalan. Iko boleh dibaca ke dalam cici iko surah. Ayo mana anu mana. Melingkap mana. Tapi itulah kira-kira untuk kita permani, semoga semuanya bermanfaat di dalam kita beribadah. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.